Mau menurutku. mau kau kasih pancingan atau tetap nunggu-nunggu nggak jelas? Kalau aku bukan nunggu-nunggu nggak jelas sih. Itu maksudnya itu nggak masuk pilihanku ya. Tapi kalau ngasih pancingan bukan pancingan tepatnya. Tapi kalau misalnya gini Bang, kalau misalnya seseorang komunikasi sama kita, kita respon baik, artinya kita apa ya? Kita kan nggak bisa samakan persepsi kayak sama kayak Abang bilang tadi. Misal nih ya, kalau Mm-mm, misalnya Abang komunikasi sama aku gitu, mm-mm, terus aku respon. mm-mm. Harusnya kan Abang bisa analisis nih orang yang Abang komunikasikan kira-kira mengarah kemana kayak gitu. Aku pikir bisa lah dianalisis sebagai orang ya orang yang udah dewasa ya kayak gitu. Terus kalau misalnya kira-kira masuk di kategori kategori yang abang buat dan tujuannya memang ke situ ya kenapa enggak untuk di apa ya? Maksudnya kenapa enggak untuk diungkapkan misal kayak gitu. Kalau aku lebih ke ini aja suka suka pria yang lebih apa ya? Lebih menunjukkan jati dirinya aja. Dia maunya apa? Terus misalnya dia apa ya namanya ya terbuka istilahnya kalau misalnya dia mengumumkan sesuatu hal dari kita ya dia omongin gitu kalau aku bisa mengiyakan bisa menolak kan kalau misalnya dia hanya sebatas komunikasi sebatas yang memang orang biasa lakukan ya kita juga akan respon seperti orang yang biasa lakukan Iya, misal iya. aku tanya abang Tom abang udah makan iya deh abang udah makan oke terus misalnya abang tanya aku lagi ya aku jawab seperti orang biasa kayak gitu gimana kita biasa komunikasi sama orang. Hmm. Tapi kau lebih suka seorang pria bertanya, udah makan, lagi ngapain, atau bagaimana kabarmu hari ini? Aku lebih suka cowok yang memang langsung ngantar makanan lah kalau dia memang perhatian sama mau ngasih mak. Artinya gini, kalau cowok ya, Iya. pikir terlalu klise sih Bang kalau kita bahas kayak misalnya lebih suka cowok yang nanya-nanya hal-hal kecil kayak gitu. Sebenarnya itu bukan basi ya, rasaku itu penting. Iya. Penting misalnya si Irwan WA ceweknya, sayang udah makan misalnya kayak gitu. Hmm. Rasaku itu nggak basi tapi itu penting. Iya. Dan kalau misalnya ada yang PDKT sama kita ketika dia tanya udah makan belum, itu menurutku penting. Tapi Walaupun mungkin bagi orang biasa ya, tapi aku penting kayak gitu. Cuman kalau ditanya aku lebih suka yang mana, aku lebih suka pria yang memang kalau dia butuh sesuatu dikasih tahu gitu aja sih Bang, apa ya? Kalau komunikasi kayak gitu nggak terlalu masuk apa namanya? Nggak terlalu masuk gimana ya suka atau nggak bisa kutentukan hanya dengan seperti itu aku kategori suka atau enggak gitu. iya, iya. Karena gini, apa namanya itu? Pernah aku beberapa kali nanya teman-teman yang di luar Sumatera sana kan, dengan pertanyaan kayak gitu, mereka lebih suka dengan nanya pria yang menanyakan kabarnya hari ini daripada ngechat lagi ngapain, udah makan belum. Karena pertanyaan itu kayak makan obat 3 kali sehari. Ada yang kayak gitu. Nah, sedangkan Bang, orang yang sakit itu butuh obat loh. Jadi sama kan? Maksudnya kalau aku nggak bisa ku buat aku suka pria yang seperti apa dari bahasa kayak gitu. Maksudnya kalau ditanya apapun ya Hmm? dijawab, direspon dengan baik aja kalau memang kita udah tertarik sama laki-laki itu ya, misalnya gitu. Hmm, Misalnya gini Bang Tom, kalau aku udah tertarik sama Bang Tommy, Bang Tom nanya apa aja pasti aku respon baik gitulah. Ngerti kan maksudnya? iya menarik kali. Tapi yang membuat aku menarik, udah nggak usah lah, nggak usah dilanjut kayak Ini enak. Bang Tam, misalnya gini, misalnya Bang Romario nih ya kan, pernah misalnya nanya, Hai Dek, apa kabar? Kayak gitu kan. Kita respon baik, Mm-mm. artinya apa ya? Harusnya bisa sih dinilai, oh berarti kayaknya dia respon aku baik ya, berarti karena memang punya cara pandang yang baik juga sama aku kan gitunya. Iya Mm-mm. enggak sih? Bisa Atau aku jadi. Tidak salah ya? selalu, tidak selalu, tergantung orangnya. Nah kalau misalnya kayak aku, misalnya menurutmu Bang Mario gimana? Asik, ikut jadi aku yang nanya ya? Kok jadi kau yang jadi? Ya nggak apa-apa, Ya nggak yang nggak apa-apa. jadi. Kan Skip, bebas, skip. bebas loh. Kayak mana, dijawab nggak yo? Hah? Dijawab nggak? Kalau kayak si Mei, ya gimana ya? Uh, Aja Pit. ya kalau aku sama Mei dulu kan ya lebih konteksnya kan ya namanya satu komisariat kan ya ibaratnya
apa ya, adean sama abangan lah ya, so far ya wajar sih kalau dia responnya pun positif kan gitu. Iya ya. Jadi nggak, ibaratnya ya kalau konteksnya eh, ada berhubungan sama hati ya nggak bisa dinilai dari konteks itu kan gitu. Karena ya pada umumnya adik kan ya sama abangan ya pasti responnya umumnya pasti positif gitu, pasti ngasih feedback lah. Jadi Iya. nggak bisa dijadikan tolak ukur gitu. Kalau yang bisa dijadikan tolak ukur sih menurutku lebih kepada sebuah proses. Iya. Game Sedangkan kali-kali. ya kalau kalau abang bilang lah ya oke lah, misal aku sama Kime ya memang pada ya memang ya aku nggak ada proses yang gimana gimana sama Kime gitu. Iya. Iya. Iya benar itu. Aku terbuka aja sih dia gitu. Kalau aku kalau udah suka sama cewek langsung bilang suka loh. Gak mau aku panjang lebar kali tinggi. Enggak, iya iya, udah. Sok Nah ganteng jadi awak, sok ganteng awak. jadi kan tau nggak Bang Tom, itu kadang-kadang nggak tahu lah ya teman-teman yang lain misalnya kayak Irwan atau misalnya kayak Fitri pernah ngerasain. Aku sepakat tadi sama yang dibilang Bang Romario. Hmm. Kalau misalnya kayak circle kita game kayak fish gitu ya. Misalnya eh, contoh kecil lah, misalnya Irwan coba mungkin kita katakanlah dia punya ketertarikan misalnya sama aku. Mm-mm. Misal ya. Mm-mm. Terus dia coba, ini posisinya kita udah partner. Iya. Udah teman main di secret, teman main di mana-mana gitu kan. Mm-mm. Terus kemudian dia komunikasi sama kita tiap hari. Terus tiba-tiba misalnya, Mei begini begini, tapi si Irwannya udah punya ketertarikan sama kita. Iya. Ketika kita respon positif kan bisa aja aku punya tanggapan seperti yang Bang Romario tadi bilang. Ya wajar, maksudnya wajar ketika misalnya kita saling merespon baik sesama kita lah kayak gitu, Iya. sesama orang-orang yang memang udah pernah kenal, apalagi udah pernah satu satu teman apa ya, teman partner lah kayak gitu di beberapa hal. Mm-mm. Makanya sebenarnya kalau aku bilang ya, ketika misalnya kita suka sama orang yang di circle kita, Mm-mm. lebih baiknya tuh emang langsung menyatakan apa yang memang kita mau gitu. Kalau aku misalnya gini, Irwan, aku misalnya tertarik sama si Irwan, ya aku sampaikan aja, Irwan, aku suka samamu, mau nggak aku pacaran sama aku, misalnya kayak gitu. Mm-mm. Atau misalnya mau nggak kita punya hubungan yang lebih daripada ini gitu kan. Karena udah kenal, jadi nggak ada pikiran yang misalnya dia respon aku baik kan bisa aja karena ya kita teman komisariat, bisa aja karena dia seniorku, bisa aja karena dia juniorku, kayak gitu maksudku. Makanya tadi pertanyaan abang itu yang sama Bang Romario kenapa mungkin agak agak mikir-mikir abang itu jawab karena hanya sebatas itu komunikasinya gitu sih, Oke. supaya jelas aja, supaya Tapi jangan orang eh, apa apa-apa supaya nggak orang apa nggak supaya orang nggak mikir yang terlalu jauh kayak gitu, kirainnya misalnya udah sampai di mana rupanya bukan seperti itu gitu. mm, nah itulah tapi enak kan Wan kalau wanitanya seperti si Mei kan. Masalahnya nggak semua wanita seperti si Mei kan. Kadang aku pun ya santai loh Romario, santai. Bukan, ya itulah maksudnya kan, balik ke statementku tadi, nggak semua wanita sama kan. Iya. Nah, tapi itulah Kak, pernah aku mendekati seorang wanita si Romario pun tahu di Visunimed dengan Yang mana kondisiku. bang? Yang Santai, mana bang? santai. Kau udah tahu kau kubakar nanti. Kau sebut nama. Kau kubakar nanti. Siap, siap. Karena saking banyaknya lah itu yang abang dekati. Jadi Bang Romario ya tanya, sebenarnya dia bertanya yang mana satu. Kalau main-main nggak pernah aku bilang suka. Ada yang pernah aku bilang suka, tapi dengan kondisiku status sosialku yang sebagai calon duda, tapi jadinya ini. Ketawa. Tapi itulah kadang banyak yang nggak nerima kayak gitu, apalagi kita orang Batak dan Kristen kan selalu pas didekatin selalu mengeluarkan ayat Alkitab yang ini ya, yang pas menikah itu sudah dipersatukan sama Tuhan kan, hanya kematian lah yang apa namanya itu, yang
Hanya yang maut yang ya memisahkan. hanya maut yang memisahkan. Ternyata kan nggak sesimpel itu sebenarnya hubungan kayak aku pernikahan kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Eh, ya kalau nggak cocok ya udah, karena banyak kejadian kayak gitu kan. Orang terkadang berpikir kan, eh, apalagi banyak sih yang menghakimi aku soal soal itulah ayat Alkitab itu. Padahal aku Tapi memang pas loh itu Bang. pasnya, Pas itu. pasnya. Yang jadi masalah itu, jatuh cinta itu kan cepat, Iya, kan dalam waktu 5 menit bisa. Tapi iya. yang lama itu membangun cinta, nah itu yang bikin nggak terwujud. Nah Tapi itu kalau ayat itu benar, ya sudah berarti ayat itu benar. ayat itu benar. Aku bicara konteks ke orangnya loh. Oh, Nggak mungkin aku salahin berarti ayat Alkitab kan. Nggak ada kemampuanku soal itu loh. iya maksudnya wajar juga orang menyandingkan eh, hubungan dengan ayat itu kan gitu. Iya, makanya kadang aku beradu argumen, aku lari ke perjanjian lama soal surat perceraian. Itu jadinya. Terkadang kayak gitu sih, Fit. Kalau memang kok jadi bahas aku ya? Berat kali ini ya. Kok jadi terbawa aku? Tapi itulah susah jadinya. Pernah aku nyatain kan, ya langsung ini mental gara-gara statusku itu, status sosialku. Kayak gitu. Tapi itulah, it's okay lah. Ya tapi seenggaknya Abang udah menunjukkan jati diri kan. Artinya soal apa ya? Soal tercapainya keinginan kita kan itu urusan kedua. Tapi kita mau ekspresikan apa yang kita rasakan kan nggak semua laki-laki bisa seperti itu loh Bang. Iya, emang sih. Kalau emang misal Tadi gini lah, kalau misalnya diterima atau aku enggaknya kan itu apa ya? Ibaratnya nggak semua yang kita inginkan itu bisa diwujudkan, tapi seenggaknya kita pernah mencoba itu. Iya, iya sih. Kenapa, Pit? tadi aku ada seminar, Ah, bukan seminar sih, kayak lokasi gitu kan. Terus eh, dalam apa namanya aku kelihatan nggak weh? kelihatan. Kelihatan jelas Kau, sekali, aduh, kau kelihatan jelas manis sekali sekali. sumpah. Manis sekali kau hari ini, Pit. Kalian nggak kulihat loh. Nah terus adalah dibandingkanlah antara doing dengan being. Kalau doing itu adalah melakukan, terus Iya, being itu perbuatan doanya gitu. Kalau ini kan harus beriringan kan, iya. ini harus beriringan keduanya. Jadi kalau misalnya abang selama ini kayak udah berusaha, nah mungkin itu hanya sebatas doing saja. Kalau merasa ada yang gagal ya, Mm-mm. nah mungkin di beingnya itu di beingnya, kayak mana yang membaca. Nah di beingnya itu mungkin kita yang kurang. Iya, paham aku. Tapi itulah. Makanya eh di keadaanku yang seperti ini aku nggak menyalahkan si wanitanya. Walaupun konteksnya dia selingkuh pun aku tarik kembali ke diriku kan. Kayaknya ada yang salah sama aku. Tapi aku nggak mau balik lagi sama dia. Kayak gitu. Itulah kondisinya jadinya. Gitu. Tapi ya kayak mana lah. Apalagi aku terbuka aja kan. Apalagi di keluarga besar. Wah, habis aku. Makanya aku sampai orang tua mamaku lah, kalau aku sama bapakku nggak cocok sama mamaku, sampai dia nanya kok nggak pulang-pulang kau, walaupun di hati kan nangisnya sebenarnya, tapi aku nggak bisa karena bapakku udah ngeluarin statement yang kasar sama aku. Dalam kali sebenarnya, tapi kita nggak bisa memperbandingkan. Kalau permasalahanku sama kalian kan nggak bisa dibandingkan karena orang punya masalah masing-masing. Nggak ada yang istilahnya berat atau enggak, yang nggak berat. Semua masalah itu punya kadarnya masing-masing sesuai tipikal orang, sesuai kemampuan orangnya kan, gitunya. Tapi si Irwan ini diam aja, maksudku dia banyak ngomong kayak jadi diem aja. Menikmati pendiskusian itu jadinya Bang.
Karena kan topik di awal kita kan bicara soal hubungan, pacaran. Ya aku udah kasih tahu posisiku di mana, pacarku bagaimana, siapa, dan awalnya. Dan itulah Mungkin paling mungkin mungkin kan Bang Tom perlu sih apa ya, maksudnya kan tadi kita bicara soal relationship gitu kan, terus kayak pacaran. Orang mungkin sering bilang pacaran. Jadi aku sharing sedikit aja sih. Jadi aku tuh punya kelompok sama teman SMP sama SMA. Jadi kami 3 berteman, sahabat kayak gitu kan. Mungkin apa ya, sharing bukan pengalaman sih, nggak cocok juga bilang pengalaman, apa ya? Aktivitas apalah ya, aktivitas pertemanan aja gitu sih kalau kan. Soal relationship ini. Karena kalau kita bicara hubungan tapi tadi udah dispesifikasi sama Abang itu soal pacaran, kan artinya soal apa ya, pria dan wanita kayak gitu. Iya. Jadi ada semalam di kelompok kami, ada punya grup gitu, muncul pertanyaan kayak gini. Kalian udah punya berapa mantan sih kayak gitu? Terus adalah yang jawab, temanku satu lagi dia bilang aku punya 3 mantan kayak gitu. Terus ada satu temanku nyeletuk bilang, nah, kalau si Mei ini nggak punya mantan kayak gitu, si Mei nggak ada mantan. Artinya nggak punya mantan, ini baru pertama kalinya aku pacaran. Itulah di konsep pemikiran dia. Makanya terakhirnya aku bikin pertanyaan kayak gitu, emang pacaran itu apa? Kan kayak gitu. Terus dia jawab kayak gini, ya pacaran itu ketika ada laki-laki yang menyatakan perasaan samamu, misal hey you, ayo kita pacaran, mau nggak, misalnya kayak gitu. Terus kau sambut dengan engkau jawab ya udah iya ayo kita pacaran, itu pacaran kata dia. Oh sesimpel itu rupanya ya konsep pacaran itu. Aku saut kayak gitu dong kan Bang. Iyalah Mei, emang harus yang kayak gimana katanya. Terus aku bilang kalau orang mungkin punya persepsi masing-masing ya. Tapi Bang, aku kalau boleh berbagi ya, dari dulu tuh aku punya banyak teman pria. Kayaknya si Irwan bisa tahu lah aku orangnya kayak mana. Di game kayak juga orang kayaknya bisa lihat gimana aku bergaul sama laki-laki kayak gitu kan. Tapi aku dari dulu punya harapan dan doa. Kalau aku pacaran sama satu pria, aku berharap dia jadi pasanganku seumur hidup kayak gitu. Artinya jadi suami. Kayak gitu. Nah, jadi aku bilang sama temanku ini, aku berharap cuman satu mantan pacarku yang bakal jadi suamiku kayak gitu. Artinya dia mantan pacar yang jadi suami. Terus mereka ketawa kan Bang gitu. Mungkin itu lucu, tapi bagiku itu punya apa ya, meaningful lah kayak gitu. Maknanya besar sama aku. Tapi bukan berarti aku nggak pernah mengenal pria ya. Ada banyak apa ya? Adalah banyak proses ketika misalnya kita kenal sama satu pria ini, ketika misalnya kita coba untuk ayo pacaran, karena bagiku pacaran itu memang tujuannya menikah. Iya. Kalau di aku ya, nggak tahu teman-teman atau misalnya si Irwan atau Bang Romari atau Fitri. Tapi kalau aku ketika aku memutuskan berpacaran dengan seseorang karena memang tujuanku menikah. Nah mungkin ada beberapa pria yang sebelumnya aku kenal, kenapa tidak aku putuskan berpacaran? Karena mungkin aku nggak melihat gambaran soal pernikahan kayak gitu. Itu sih mau aku bilang. Jadi apa ya, berpacaran itu kayaknya setiap orang punya konsep masing-masing. Kalau aku kayak gitu, nggak tahu. Jadi gini, soal pria yang tadi yang aku bilang PDKT dengan berpacaran, aku tidak memasukkan kategori PDKT itu sudah di ranah yang apa ya, seorang perempuan atau pria yang komitmen kayak gitu. Iya, kalau itu sepakat. Makanya aku bilang tadi aku lebih suka laki-laki yang memang apa ya, lebih apa aja, menunjukkan jati dirinya aja, dia maunya apa gitu, tujuannya apa. Kayak gitu Bang. Iya sih, tapi kalau di sisi pria kan kita kan kadang-kadang Nah ini perlu nih, sisi pria kayak mana ya benar. Kadang kan bingung kan Wan, kita dekatin wanita, kita dekatin, kayak ngasih celah. Pas kita udah ketikan. Kok diketik itu? Kayaknya berat kayaknya dia untuk membilangkan itu. Ya, prinsipnya gini sih Bang, setiap orang kan kalau udah bersama lawan jenis akan selalu membuat dirinya itu yang baik-baik, ya kan? Secara umum. Jadi pasti ketika bertemu dengan lawan jenis yang selalu diupayakannya itu gimana lah aku biar terlihat baik. Itu umumnya. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan itu.
Gimana aku biar terlihat baik supaya aku disukai, cintai, diharapkan, ditunggu kan gitu. Nah, tergantung di kitanya memainkan peran kita, apakah kita memakai peran yang supaya kita dianggap seperti ini dan menguntungkan kita, atau bagaimana? Kalau aku pribadi sih, ya memang sama semua orang selalu upayakan berbuat baik, apalah bertindak baik. Kalau adik-adik perempuan lawan jenis, ya kita tunjukkan kita sebagai abang kan gitu. Kalau mungkin itu kakaan di atas kita, ya tunjukkan kita sebagai adik yang baik. Terlepas dia kemudian jadi care, jadi suka sama perlakuan kita, ya itu hak dia. Tapi kalau kita kemudian memanfaatkan itu, oh ini adik ini suka sama aku, ini mantap nih kan gitu. Itu problem, bisa jadi problem, apalagi kalau sudah memiliki hubungan sama misalnya kayak aku kan udah punya pacar, ya barang tentu kan pasti aku bilang bukan pasti sih, ada aja 2-3 orang adik-adik mungkin suka, dan aku pernah deteksi itu ada, dan aku kalau udah seperti itu posisinya, ya aku pasti tarik diri dalam artian ya mungkin dengan cara pendekatan lain supaya tidak mengganggu, Salah tangkap. gitu. Ya kalau misalnya yang salah itu juga memang kadang-kadang sekitar itu dibumbu-bumbui supaya tetap selalu dekat. Nah, gitu. Kayak bilang kalau memang sudah clear untuk menjaga hati pada satu orang, ya kembali ke kita. Memang indikatornya agak susah, apa namanya ya, memastikannya itu agak susah karena kan self dia ceritanya kan. Gitu sih kalau aku ya melihatnya. Iya. Nah, bagaimana kalau kondisinya si cowok kan dekatin si cewek ini, tetapi ini apa? Misalnya mulai komunikasi lah si cowok ini kan. Nah, ternyata cewek ini open. Nah, udah beberapa kali ya komunikasi. Mungkin pria ini agak takut kan untuk via telepon kan, mungkin via chat istilahnya kan. Nah, tetapi sudah sering intens ini chatan kan dari WhatsApp atau apalah itu. Ternyata pas sudah mau si cowok mau udah di batas level kayaknya ku bilang lah kalau aku suka sama dia. Pas udah dibilang ya ternyata cewek itu nggak suka kan. Kadang posisi yang cowok yang kayak gini kan sial dia rasa. Ada kan beberapa kejadian kayak gitu kan. Iya. Disangka kan cewek ini open, ternyata karena memang orangnya welcome-nya terus. Jadi kadang susah membaca hal-hal seperti ini beberapa pria karena nggak kalau aku lain, kalau aku bukan di tatanan itu, Wan, tenang aja kawan, aku bisa memainkan permainanku. Nah, Makanya kan Bang, makanya ada istilah itu kayak misalnya gini, ada perempuan yang memang sama seperti tadi yang dibilang si Irwan, dia tahu misalnya ada cewek yang suka sama dia, tapi dia berusaha untuk tidak memanfaatkan situasi kan gitu. Nah perempuan juga ada yang seperti itu, misalnya aku tahu misalnya si Irwan suka sama aku, ya bisa aja kita punya tindakan yang salah, yaitu tadi mungkin karena dia tahu radar-radar nih cowok kayaknya suka sama aku gitu kan, kemudian dia manfaatkan pola komunikasinya, kemudian dia coba bawa alurnya, nah tiba-tiba si cowok misalnya menyatakan apa keinginannya dan dia menolak gitu kan, ya artinya itu tadi, makanya kita nggak bisa menyimpulkan hanya sebatas komunikasi via apa lah aku bilang ya apa dibilangnya ya mungkin media sosial, tapi ada juga yang berhasil kan, maksudnya ini tadi kita bahas yang berhasil dan ada yang berhasil ada yang enggak. Nah kalau yang enggak berarti memang ya gimana ya, memang berarti ada salah satu hal yang kurang apa dibilangnya, analisisnya mungkin nggak nyampe, atau dia mungkin terlalu main perasaannya gitu kan, sampai-sampai nggak bisa lihat realnya seperti apa gitu sih kalau aku. iya sih. Si Romario kayaknya sibuk kali dia dengan mencari. Ya Bang Romario kayaknya sibuk kali dengan pekerjaannya gitu, sampai kita dikacangin gitu nggak sih? Aku nonton loh, nggak ngapa-ngapain aku. Tapi tanganmu di bawah terus loh. Kau ngapain sebenarnya? Kan mikrofonmu Wan. Itu adanya pacarnya sekarang kan, Siapa? Mario. Nggak tahu.
udah ada pacarmu Romario? Lalu Bang Tommy bisa lah ditanya coba. Aduh, nggak ada lah Bang Tom. Belum ada ya? Boleh Wan. Belum Bang Tom. Sama kita. Sama kita. Aduh. Iya, oke, masuk. Aduh. Kalau ini sebagai jalan permulaan kalian untuk mengenal lebih dekat, it's okay ya. Kita Apa? Iya, Apa? nggak apa-apa. kita Bagus itu. Apa yang salah dengan kata sama? nggak ada yang salah. Nggak Maksudnya itulah jalan awal mulanya kalau boleh. Boleh nggak? Tapi kan Bang Tom, aku Iya. kalau sejauh aku mengenal si Fitri ya, kayaknya memang dia sekarang butuh pria yang kayak aku bilang tadi sih. Dia butuh sosok yang memang memang niatannya baik sama apa ya, sama perempuan lah. Niatan baik ini dalam hal hubungan ya. Misal jenjangnya kemana, tujuannya apa, itu harus jelas-jelas. Jadi dia kayaknya butuh pria yang memang Nah, jelas-jelas lah. gini, Betul. gini. Kalau lah pria itu jelas dan punya tujuan yang baik untuk sebuah hubungan, tetapi masa depannya masih labil. Masa depan labil ini ya masih mau mulai merintis. Nah, apakah si wanita mau pria yang seperti itu? Ya sekarang pertanyaannya dibalikan aja Bang Tom. Pria itu gini ya, maksudnya gini. Misalnya aku pria nih, aku punya niatan baik lah sama satu perempuan gitu kan. Tapi aku tahu situasiku misalnya soal sesuatu hal itu aku harus mulai dari nol misalnya, atau aku ingin mencapai untuk diriku sendiri gitu kan. Ya tergantung si prianya, kalau memang menurut dia dengan dia punya niatan baik kayak gitu, dengan posisi dia seperti itu, akankah berjalan baik dia mengutarakannya, atau dia menyelesaikan apa yang di dirinya dulu gitu kan. Iya. Ya maksudnya tergantung prianya aja, jangan ditanya perempuannya, karena perempuan itu nggak semuanya diukur dengan yang apa ya, maksudnya contoh misalnya soal kemapanan, nggak semua perempuan bicara soal kemapanan juga. Sepakat. Kita cuma 2 di sini cewek nih. Sepakat. Aku pun sepakat. Iya. Ya sepakat ya Bang Romario. Atur aja, geng. Tapi pertanyaanku, menurut kalian kan, dari wanita ya, jangan berharap kawannya, sabar dulu, wanita dulu ya. Kayaknya serius sekali kau. Kayak kondisi kayak aku, misalnya kan, ada pria yang kondisinya kayak aku, dia mau mendekati seorang wanita, tapi kan masa lalunya belum kelar kan. Tapi dia mendekati, memang tujuannya ingin apa ya? Ingin serius. Nah, kondisinya dia nggak maunya ngeluarin statement pengen ngajak pacaran karena dia nggak mau lagi yang kayak gitu. Dia pengen dari perjalanan ke depan untuk dia mencapai sesuatu yang udah di-planningkan dia untuk untuk masa depannya. Nah, habis itu dia juga berjalan mendekati wanita, tetapi wanita itu sebagai teman dia untuk sharing, bukan dianggap pacar, tapi udah ketatanan yang lebih tinggi, tapi nggak ada hubungan. Kalau sebagai wanita kondisinya kayak gitu, apakah dia anggapnya pria itu sebagai pria yang baik-baik untuk melakukan sebuah hubungan, apa istilahnya, untuk kedepannya lah kayak gitu. Ngerti kok maksudku kan, Mi? Ngerti Bang. Coba speaker lah dulu baru aku. Dari tadi aku aja ngomong. Aku nggak ngerti, kayak mana pertanyaannya? Maksudnya gini loh. Aduh. Maksudnya kita anggap nih ada sosok seorang pria yang belum tuntas lah dengan masa lalunya gitu. Artinya masa lalunya bisa kita kategorikan pasangannya. Gitu. Iya. Jadi dia mendekati perempuan tidak ada konteks misalnya pacar-pacaran, ya mengenal dekat, kenal lebih dekat, tapi tujuannya menikah kayak gitu. Kayak mana menurutmu? Nah, terus? Ya tujuannya menikah intinya. Gini, dia punya niatan baik sama perempuan. Oh, maksudnya tanggapan si perempuan? Iya, tanggapan kita sebagai perempuan. Satu sih, maksudnya.
Kalau aku sih nggak mau. Karena dia aja nggak bisa menerima masa lalunya, apalagi aku ya kan.